أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم, yang artinya wallahu alam. Jadi dalam ayat ini, yaitu surah Al-Imran ayat 174, di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kaum muslimin yang mengikuti perintah Rasulullah untuk pergi ke tempat namanya Hamra al-Asad setelah perang Uhud, itu kembali dengan membawa nikmat dan karunia Allah dan keuntungan dari berdagang, karena tidak terjadi perang yang ditakutkan oleh yang ditakut-takuti oleh orang-orang musyrik. Kan sebelumnya, dalam ayat sebelumnya kan orang musyrik itu mengancam-ngancam ya Allah akan menyerang. Nah, jadi orang beriman ini semakin diancam semakin berani melawan gitu, karena dia berpegang dengan, bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Dan ternyata ancaman itu tidak terjadi. Nah, mereka tidak menderita bencana apapun dan meniti jalan keridhaan Allah yang merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menceritakan peristiwa perang Hamraul Asad, sebuah perang susulan setelah perang Uhud, yang mana orang musyrik, orang-orang kafir membatalkan pertemuan untuk berperang. Kaum muslimin tetap menuju Badar, namun tidak terjadi pertempuran besar. Sebaliknya mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Imbah perang Uhud tuh hendak berperang nih kaum muslimin orang kafir nih di tempat namanya Badar, tapi ternyata kada terjadi perang, dan waktu itu digunakan kaum muslimin untuk berdagang. Jadi tidak ada korban jiwa, tidak ada bencana, malah dapat keuntungan. Nah, jadi makna ayat ini, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah, kaum muslimin kembali dengan keselamatan, tidak korban jiwa karena tidak terjadi peperangan, dan ancaman-ancaman itu tidak terjadi dari kaum musyrikin, dan mendapat keuntungan yang Allah berikan, baik dalam bentuk keuntungan dunia dari perdagangan maupun jiwa kada terbunuh. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, maksudnya mereka tidak mengalami luka, kada ada perang, tidak mengalami penderitaan atau masalah apapun, karena perang yang ditakutkan itu tidak terjadi. Padahal sebelumnya, dalam ayat sebelumnya kan orang kafir itu mengancam hendak menyerang gitu. Nah, jadi mereka mengikuti keridhaan Allah dalam ayatnya. Sikap dan langkah mereka dalam menghadapi situasi tersebut menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepada kehendak Allah Subhanahu. Artinya seandainya perang toh mereka siap berjuang membela agama Allah, tapi nyatanya tidak terjadi peperangan. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini menekankan bahwa Allah memiliki kebaikan dan karunia yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, yang pertama, ketaatan kepada pemimpin. Ayat ini menunjukkan pentingnya mentaati perintah Rasulullah bahkan dalam kondisi yang sulit. Nah, kemudian yang kedua, keberhasilan dalam kesabaran. Bila kita sabar, insya Allah ditolong Tuhan. Meskipun awal mulanya ada ketakutan setelah perang Uhud nih, tapi dengan sabar, dengan keberanian mereka dalam melaksanakan perintah, itu membawa hasil yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, ganjaran dari Allah.
Orang-orang yang beriman dan bertakwa akan selalu mendapat pertolongan dan karunia baik di dunia maupun di akhirat. Itulah terjemah atau pahaman daripada ayat tersebut. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca satu ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita. Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita, dan Allah taala menguatkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah taala dengan berkat Al-Qur'an Allah taala mematikan kita hal keadaan mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.